Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel saya, channel Abia Tutorial, channel yang selalu membahas tutorial sederhana di kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini ada sebuah mesin cuci 2 tabung dengan merek Polytron untuk kapasitas 7 kilo. Ini dia. Dan kali ini mesin cuci ini sudah saya perbaiki. Ini melakukan pergantian gearbox di dalam situ. Ini sudah bagus. Jadi tutorial kali ini saya akan menguraikan sedikit dari pengalaman saya tentang memperbaiki mesin cuci. Jadi ada beberapa kasus mesin cuci yang tidak perlu dibawa ke tukang servis. Jadi kerusakannya tidak perlu dibawa ke tukang servis. Dan untuk macam-macam kerusakannya kita bahas di video ini secara lengkap. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya saja. Oke, untuk kasus pertama, kasus yang cukup sering, yaitu ini box atau tabung pengering. Ini kasus yang paling sering terjadi, pengering tidak berputar atau cuma dengung. Nah, untuk kasus seperti itu biasanya tidak perlu dibawa ke tukang servis. Walaupun juga ada yang perlu ke tukang servis, tapi tidak semua teman-teman. Kebanyakan tidak perlu dibawa ke tukang servis. Oke, untuk mengeceknya kita perlu melihat bagian belakang dari mesin cuci ini. Oke, kita balik dulu. Nah, ini teman-teman, mesin cucinya sudah kita lihat dari bagian belakang. Nah, untuk kasus pengering yang tidak berputar, sebentar ya, kita harus cek di bagian ini. Buka penutupnya di sini. Ini sudah tidak ada penutupnya karena yang punya sudah melepasnya lebih dulu. Nah, itu ada penutupnya, covernya. Tinggal buka bautnya aja sini. Dan untuk pengering tidak berputar kita harus cek. Pertama yang kita harus cek adalah kabel. Pastikan perkabelan ini tidak ada yang putus teman-teman. Nah, ini kita cek harus bagus, tidak ada yang putus. Kalau putus kita sambung sesuai dengan warnanya, karena warnanya beda-beda. Kalau kabel sudah bagus, yang kedua dicek harus ini tali rem. Ini adalah tali rem yang terhubung dengan pintu tabung pengering. Ini kalau pintu dibuka ini akan mengerem, kalau pintu menutup rem akan terbuka. Oke, kalau tali rem putus, otomatis dinamo ini tidak akan muter. Nah, itu kalau putus dia tidak akan muter, kan ini putus. Kalau putus ini kita sambung atau diganti. Itu tidak perlu ke teknisi. Dan yang ketiga, kalian harus cek ini. Kalian harus cek ini harus enteng. Ini putarannya ini harus enteng. Nah, ini enteng berarti bagus. Nah, itu kalau enteng. Kalau nyeseret, kalian bisa kasih minyak kayu putih di sini, di asnya ini. Dan yang keempat, masih kasus pengering tidak berputar, kalian harus cek di switch pintu. Nih, kalau kita buka ini di dalam sini, ini bautnya dilepas. Di dalam sini ada otomatis pintu yang seperti ini. Nah, kalau dibuka dia membuka, kalau ditutup dia segini. Nah, itu dibetulkan. Itu biasanya terbuka, saat tertutup terbuka, saat dibuka terbuka. Nah, itu harus kita betulkan supaya dia elastis kembali. Kebetulan ini tidak bisa dibongkar. Ini bautnya ini dul ini. Dan itu kasus pertama, pengering tidak berputar, sudah beres ya teman-teman. Dan
pengering lemah. Nah itu dia pengering lemah, dia muter tapi lemah. Kalau kita kasih beban atau kasih pakaian basah, dia tidak bisa muter, dia cuma dengung. Tapi pas kita tanpa beban, dia muter cuma lemah. Tuh kalian harus ganti ini kapasitor. Ini namanya kapasitor, ini beli di toko, ini hanya puluhan ribu saja harganya. Oke teman-teman, dan beralih ke kasus kedua. Kasus kedua adalah air selalu mengalir, tidak bisa menampung di tabung cuci. Nah di tabung sini dia tidak bisa menampung, sehingga kita tidak bisa mencuci karena airnya tidak bisa menampung. Dia keluar di pembuangan ini, dia selalu keluar. Walau kita isi banyak, dia akan selalu keluar di pembuangan. Oke teman-teman, itu kasus kedua. Untuk perbaikannya, untuk kasus air tidak bisa menampung air, kita harus cek di sini. Ini kita buka, tidak perlu obeng, cukup pakai tangan teman-teman. Kita buka sini. Nah ini pastikan dulu tali koplingnya ini bagus, tidak putus. Lalu kita buka di sini seperti ini. Saya akan praktikkan bukanya. Puter aja teman-teman. Nah ini. Nah ini adalah seal pembuangan. Ini seal pembuangan air. Ini kita cek apakah ada benda yang nyangkut di dalam sini atau di sini. Biasanya kalau air tidak bisa membuang, itu tidak bisa, ya air mengalir, maksud saya air yang selalu mengalir tidak bisa menampung di tabung, di biasanya ada sejenis benda bros atau peniti atau ya semacam jarum lah, dia akan menyumbat sehingga ini terbuka itu teman-teman. Dan kasus ketiga, air tidak bisa membuang, maksudnya tidak bisa dibuang walau kita putar, kuras, tumbul pengurasan kita putar, tapi air tetap tidak bisa membuang. Nah untuk kasus ketiga ini kita harus cek juga talinya. Tali kopling namanya ini pastikan juga tidak putus. Dan kalau tali kopling bagus, kita cek ini. Biasanya per ini tidak per sudah lemah sehingga ini tidak bisa narik, dan ini rusak, jadi tidak bisa membuang karena ini menutup di sini, tidak bisa membuang. Jadi cukup ganti ini teman-teman saja, atau bisa juga tersumbat uang koin, biasanya duit perak 500-an mungkin atau ribuan, dia menyumbat di sini sehingga tidak bisa membuang air. Nah itu kasus ketiga yang paling sering, tidak perlu ke teknisi. Dan kasus keempat adalah tidak bisa mencuci. Kalau ada kasus tidak bisa mencuci, misal dinamo tidak berputar, nah tidak bisa mencuci, kita cek. Yang pertama kita cek adalah ini teman-teman, ini panbel. Ada di sini panbel namanya, ini panbel tali poli atau tali poli. Panbel ini kalau kendor dia tidak bisa memutar gearbox. Nah teman-teman kita cek, kalau dia kencang bagus, atau panbelnya mungkin putus, kita tinggal beli panbel ini harganya cuma puluhan ribu saja. Oke teman-teman, itu kasus keempat. Kemudian kalau tidak bisa mencuci, kita cek juga kapasitor. Kalau dia cuma dibantu tangan baru muter, tuh tinggal ganti kapasitornya ini, tapi pastikan dulu kabel tidak ada yang putus teman-teman. Oke, itu kasus keempat, tidak bisa mencuci teman-teman. Nah dan kasus kelima ini paling sering juga, termasuk sering lah. Kasus kelima, dinamo pencucian seperti bunyi, seperti ribut, seperti itu, kletok itu.
tapi tidak bisa muter. Nah, itu banyak juga ditemui di mesin cuci. Hidup, dinamo berputar tapi berbunyi klotok-klotok seperti ya. Itu kalian bisa cek, ini gearbox. Ini gearbox yang terhubung dengan panbel, itu yang benda bulat ada di bawah dinamo itu. Kita lihat. Nah, ini gearbox teman-teman. Goyang-goyangkan gearbox ini. Kalau gearbox ini sangat goyang, berarti gearbox ini rusak. Ini tidak goyang, ini karena ini baru diganti. Nah, lihat. Nah, itu kasus kelima. Nah, kasus penting juga ini. Kalian tinggal ganti gearbox. Ini juga puluhan ribu saja harganya, murah saja. Ini teman-teman, itu dia 5 kasus mesin cuci yang tidak perlu dibawa ke teknisi. Lumayan untuk pengiritan teman-teman. Tidak perlu ke teknisi, tidak perlu ribet mengangkut mesin cuci yang sebesar ini. Tinggal perbaiki di rumah. Oke teman-teman, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.